Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Silvia Kilisiana Sitorus dengan NIM 12S24004 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas T04 disjoin, di mana pada tugas ini minta untuk melakukan analisis kembali terhadap studi kasus dari akademik simulator dan juga mengembangkan sebuah fitur tambahan. Nah, untuk rethinkingnya atau academic.driver satu ini kita lihat di sini hanya memiliki satu driver, yang mana nilainya itu adalah 100 poin. Nah, bila diperhatikan terdapat sebuah persoalan dari studi kasus akademik simulator yakni robustness. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Dalam operasional, kegiatan akademik satu tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester, odd dan even. Dan sebuah semester antara short dalam satu semester dapat dilaksanakan lebih dari satu mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah pada suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan AJP. Namun pada pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan THS. Setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di suatu tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberikan nilai hasil dari serangkaian asesmen. Nah, bila nilai dirasa kurang memuaskan, maka mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa juga dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester yang akan mendatang. Bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi dapat menuju sejarah pelaksanaan perkuliahan atau course history, mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah atau course tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa ataupun enrollment yang mengikutinya beserta prestasi atau grade yang diraihnya. Where is the disjoint? Pada study case sebelumnya, belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaan pada suatu semester di suatu tahun akademik serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah Al-Srudat dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil atau odd. Pada tahun akademik 2021 atau 2022 diampu oleh GPS dan THS. Tahun akademik mendatang, mata kuliah ini akan masih dibuka namun bisa saja oleh pengampu yang berbeda. Nah, perhatikan solusi Anda pada solusi yang baik. Seharusnya situasi ini tidak mengakibatkan perubahan pada data pelaksanaan mata kuliah di tahun akademik sebelumnya. Berikut adalah daftar operasi yang diperlukan pada solusi. Ada 9, menambahkan data dosen, data mahasiswa, menampilkan data mahasiswa secara rinci atau student detail, menambahkan data mata kuliah atau course, menambahkan data periode pelaksana perkuliahan atau course opening, menambahkan data pengambilan mata kuliah ataupun enrollment, pemberian nilai pada pengambilan mata kuliah ataupun grading, pemberian nilai remedial pada pengambilan mata kuliah atau remedial, dan satu fitur tambahan yang perlu dikembangkan adalah menampilkan sejarah pelaksanaan mata kuliah atau course history. Yang pertama, adding new course, terjadi perubahan dalam menambahkan data mata kuliah. Kini sebuah mata kuliah hanya terdiri dari 4 buah data, yakni kode mata kuliah atau code, nama mata kuliah atau name, kredit dan nilai minimum atau passing grade. Dengan demikian, format masukan yang diperlukan menjadi course add, course code, course name, kredit, dan passing grade. Terus, adding new course opening. Berikutnya Anda perlu mengembangkan fitur untuk menambahkan data periode pembukaan mata kuliah, di mana sebuah periode mata kuliah dapat direpresentasikan dengan atribut kode mata kuliah atau course code, tahun akademik pelaksanaan atau academic year, semester atau semester, serta daftar dosen pengampu atau lecturer list. Berikut adalah format masukan yang diberikan. Course code, tagar, course code, academic year, semester, lecturer list. Perlu diperhatikan bahwa pada dosen pengampu ditulis dalam bentuk inisial dan dapat saja terdiri dari beberapa inisial untuk mata kuliah yang diampu bersama. Inisial dosen yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma.
Pembukaan mata kuliah atau course opening hanya dapat dilakukan bila mata kuliah atau course dan dosen terkait sudah terlebih dahulu terdaftar dalam simulator. Terus ini course history ini digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan suatu mata kuliah. Diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah dicapainya pada suatu periode pelaksanaan tertentu. Berikut adalah format perintah yang diberikan. Course history, pagar, course code. Nah, ini nanti inputnya dan outputnya akan ini. Nah, jadi di sini kita memiliki 5 model dan juga satu driver. Nah, jadi di sini untuk yang pertama itu kita ada model yang pertama itu namanya course.java. Di mana di sini kita memiliki package academic model, di mana ini untuk mendeklarasikan bahwa kelas atau course berada di dalam package atau folder yang bernama academic model. Terus ini eh import java.util.arraylist ini sama import java.util.list ini baris ini untuk memanggil struktur data list ataupun interface dan ArrayList untuk implementasi spesifiknya dari pustaka pustaka bawaannya Java. Nah, di sini kita akan menyimpan daftar-daftar dosennya nanti. Nah, terus di sini ada deklarasi kelas dan atribut public class course. Nah, di mana ini mendeklarasikan kelas bernama course dan juga keywordnya itu public. Berarti kelas ini bisa diakses dari paket lain. Terus ada private string code. Ini untuk kode mata kuliah. Private string name ini nama mata kuliah. Private integer grade ini untuk jumlah SKS. Private string passing grade ini untuk batas nilai minimum kelulusan. Dan private list lecturers ini untuk daftar dosen pengajar, di mana ini adalah atribut ataupun variabel dari si kelas course. Semuanya menggunakan modifier private, yang berarti data ini dilindungi atau di-encapsulation dan tidak bisa diubah dari kelas yang lain secara langsung. Atribut lecturer ini secara khusus dibuat untuk menyimpan kumpulan objek dari dosen. Selanjutnya ini ada konstruktor. Public course, string code, string name, integer, credit, string passing grade. Ini adalah konstruktor yang dimana berfungsi untuk otomatis dipanggil pertama kali saat kamu membuat objek course yang baru, dimana akan menggunakan kata keyword new, dan juga konstruktor ini meminta untuk memasukkan 4 data awal, yaitu this.code sama dengan code, this.name sama dengan name, this.credit sama dengan credit, this.passing grade sama dengan passing grade. Nah, kata kunci di sini merujuk pada objek saat ini, yang dimana baris ini bertugas untuk memasukkan data yang diterima dari parameter konstruktor ke dalam variabel private yang ada di atas tadi. Terus yang this lecturer sama dengan new release ini untuk menginisialisasi atribut lecturers sebagai daftar dari ArrayList yang kosong. Nah, jika ini tidak dilakukan, maka daftarnya akan bernilai 0 dan programnya akan error atau null pointer exception. Saat ini kita akan mencoba menambahkan dosen nanti. Terus ini ada gather methods namanya, di mana ini adalah metode akses. Karena variabel di atas itu bersifat private, maka kelas ini membutuhkan metode getter agar kelas lain bisa membaca nilainya. Nah, public string get code, return code ini untuk mengembalikan nilai kode mata kuliah. Terus yang public string get name ini untuk mengembalikan nama mata kuliah, yang get credit mengembalikan jumlah SKS, terus yang get passing grade ini untuk mengembalikan nilai minimum kelulusan. Terus di sini kan ada public void add lecturer this dot lecturer dot add lecturer. Nah, ini adalah metode khusus untuk menambahkan satu objek lecturer ataupun dosen ke dalam daftar lecturers milik mata kuliah tersebut. Nah, lalu ada public list lecturers ini, return lecturers, ini metode yang digunakan jika kita ingin melihat ataupun mengambil seluruh daftar dosen yang mengajar pada mata kuliah ini. Selanjutnya ada override, di mana override ini sebagai penanda bahwa kita akan menimpa metode bawaan dari kelas untuk induk objek Java. Public string to string, return code, plus pipeline, plus name, plus pipeline, plus credit, plus pipeline, plus passing grade. Di mana fungsi ini akan menentukan format text ketika objek course dicetak. Misalnya dengan sistem .out println course, nah, maka akan mencetak kode memori acak
bawaan Java. Baris ini akan mengatur agar hasilnya menjadi teks yang mudah dibaca dan dipisahkan dengan menggunakan tanda pipeline tadi. Selanjutnya kita punya model yang kedua. Nah, model yang kedua ini yaitu model untuk course opening.java, di mana jika kelas course sebelumnya ini adalah data master, maka kelas course opening ini bertugas untuk mencatat pembukaan kelasnya dari mata kuliah tersebut pada tahun ajaran dan semester tertentu. Nah, package akademik sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Terus eh maka selanjutnya ini ada import java.util sama public public class course opening ini, sama ini untuk kalau yang import java.util.list ini untuk memanggil interface list dari Java. Selanjutnya ini ada deklarasi kelas dan atribut. Kalau public class course opening untuk mendeklarasikan kelas course opening yang bersifat public ataupun bisa diakses dari kelas yang lain. Private string course code ini kode mata kuliah yang dibuka. Private string academic year ini tahun ajarannya. Terus private string semester ini semesternya misalnya ganjil ataupun genap. Terus private list lecturers ini daftar tim dosen pengajar untuk kelas ini. Terus private string inisial ini inisial dosennya, mungkin kayak inisial dosen yang masuk atau yang mengampu. Nah, di sini semua variabel ini bersifat private ataupun dilindungin atau dia di encapsulation. Nah, di mana data ini hanya mendeskripsikan spesifikasi kelas yang sedang dibuka. Selanjutnya kita masuk ke konstruktor. Ada public course opening string course code string academic year string semester list lecturer string inisial, di mana saat kita ingin membuat objek pembukaan kelas yang baru maka kita wajib langsung memasukkan kelima data ini sekaligus. Nah, dot course code ini sampai seterusnya ke bawah sampai this dot inisial sama dengan inisial ini akan memasukkan nilai dari parameter ke dalam atribut private milik si objek tersebut. Nah, jadi ini dengan course code yang sebelumnya ini, kalau di kelas course yang sebelumnya kita membuat list dosen kosong dengan Ni Aurelius itu. Tapi kalau di course opening ini daftar dosen atau lecturersnya dikirim langsung dari luar melalui parameter. Jadi kelas yang lain yang memanggil course opening ini harus sudah menyiapkan daftar dosennya terlebih dahulu. Nah, ini seperti yang tadi menggunakan getter dan setter. Nah, terus ini kayak get course code ini untuk membaca atau mengembalikan kode mata kuliah. Terus kalau public void set course code string course code this dot course code sama dengan course code ini digunakan jika kita ingin menggantikan kode mata kuliah setelah objeknya selesai dibuat. Nah, parameter course code ini di dalam kurung adalah nilai baru yang akan menimpa nilai lama, yaitu nilai si this dot course code nanti. Lalu ada public void set lecturers list lecturers this lecturers ini. Nah, di mana ini nanti akan terjadi pergantian formasi tim dosen di tengah jalan. Kita bisa langsung mengganti seluruh daftar dosen dengan daftar yang baru. Oke, kalau public void set inisial akan mengubah ke inisial dosen mengampunya. Kalau get ini kayak untuk mengambil nilai, kayak get semester mengambil nilai semester, terus kayak get academic year mengambil tahun ajarannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke model yang ketiga yaitu enrollment.java. Nah, ini adalah enrollment.java, di mana enrollment.java ini eh, jika course adalah mata kuliah dan course opening adalah jadwal dibukanya kelas, maka kelas enrollment ini berfungsi sebagai KRS-nya. Nah, jadi kan seorang mahasiswa ke suatu mata kuliah, maka kelas ini bertugas untuk mencatat nilai, status remedial, dan riwayat nilai mahasiswa tersebut. Maka kita namakan dengan model enrollment.java. Package academic.model ini sama seperti sebelumnya, diletakkan dalam paket academic.model. Terus, nah ini ada public class enrollment.
di mana ini akan mendeklarasikan kelas enrollment yang bisa diakses secara publik. Private string code ini kode mata kuliah, string ID NIM atau ID mahasiswa yang mendaftar, terus academic year tahun ajaran, semester-semester. Nah, ini adalah datanya semua bersifat private, dilindungi ataupun di encapsulation. Terus private string grade sama dengan non ini mencatat nilai huruf mahasiswa, nilai A, B, C, atau gimana seterusnya. Di sini kita langsung memberikan nilai awal atau default. Non, artinya saat mahasiswa baru mendaftar dan belum ujian, maka nilainya dianggap itu belum ada kalau dia belum ujian. Selanjutnya, private string remedial grade ini nilai setelah mengikuti remedial. Private string previous grade nilai menyimpan nilai sebelum diubah ataupun diremedialkan. Private integer total, variabel angka ataupun integer yang sepertinya digunakan untuk menghitung total percobaan remedial atau total data yang diubah. Nah, selanjutnya kita masuk ke konstruktornya. Ini public enrollment, string underscore code, string underscore ID, string underscore academic year, string underscore semester. Nah, konstruktor ini dipanggil saat mahasiswa mendaftar kelas. Kan ada perbedaan gaya penulisan di sini. Di sini kita menggunakan underscore pada nama parameternya. Seperti code sama dengan underscore code, ID sama dengan underscore ID, dan seterusnya sampai semester underscore semester. Karena nama parameternya underscore code berbeda dengan nama atribut code. Kita itu tidak perlu menggunakan kata kunci this dot. Maka nilai dari parameter ini langsung dimasukkan ke dalam atribut si kelas. Nah, previous grade ini dikosongkan atau himpunan yang kosong. Terus kalau remedial grade sama dengan 0 ini dikosongkan atau belum ada, totalnya sama dengan 0. Total percobaan di set ke 0. Baris-baris ini mengatur nilai bawaannya atau kalau dia belum diremedialkan atau belum ikut ujian, maka dia akan bawaannya itu default saat pendaftaran baru saja dibuat. Tapi kalau dia nanti udah mengikuti ujian, maka itu akan berubah. Terus ini ada method getter dan setter. Ini kalau untuk mengambil itu get dan untuk mengubah itu set data yang private. Namun ada misalnya ini metode untuk kode ID akademik year dan semester hanya memiliki gather. Tapi ini setelah pendaftaran dibuat data mahasiswa dan matkulnya tidak boleh diganti. Tapi kalau metode grade, remedial grade, terus previous grade memiliki getter dan setter. Karena nilai ujiannya ini bisa diisi, diperbarui, atau diremedialkan seiring berjalannya waktu. Public void set total ini, public void set total yang di line 68 sama dengan this dot total plus tambah sama dengan 1 ini dibilang termasuk unik. Meskipun namanya set total, metode ini tidak meminta nilai baru di dalam kurungnya, melainkan setiap kali metode ini dipanggil, nilai totalnya akan otomatis bertambah 1. Ini lebih berfungsi sebagai counting ataupun counter dia atau sebagai penghitung. Nah, misalnya untuk menghitung beberapa kali mahasiswa mengambil remedial. Terus di sini ada public void swap grade di line 72, di mana ini adalah metodenya untuk menukar nilai saat ini atau grade-nya dengan nilai sebelumnya previous grade. String time sama dengan grade. Di sini akan menyimpan nilai saat ini ke dalam variabel sementara yang bernama temp. Terus grade sama dengan previous grade. Nah, maka di sini akan mengganti nilai saat ini dengan nilai yang sebelumnya. Previous grade sama dengan temp akan mengganti nilai sebelumnya dengan nilai yang tersimpan di temp. Ini adalah algoritma penukaran data seperti menuangkan, ini termasuk algoritma penukaran data. Terus kalau metode outputnya ini override public string to string, di mana format standar bawaannya Java yang ditimpa. Outputnya akan menyusun data yang pemisah. Outputnya akan menyusun data yang pemisahnya. Uh, dia akan dipisahkan dengan tanda pipeline. Terus kalau public string remedial to string ini format cetakan customnya yang khusus dipakai jika mahasiswa tersebut mengikuti remedial. Kalau kita remedial itu pakai yang public string remedial to string formatnya ini yang dipisahkan oleh pipeline. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode model yang keempat. Nah, di mana model keempat ini adalah lecturer.
Ini untuk melengkapi sistem akademiknya, untuk memasukkan ataupun mencetak ataupun memblueprint ataupun menyimpan data para dosen yang mampu. Nah, package academic.model ini sama seperti dulu sebelumnya untuk diletakkan di dalam paket akademik dan model agar terpusat bersama entitas akademik lainnya. Nah, di sini dia public class lecturer untuk mendeklarasikan kelas lecturer dosen yang bersifat publik. Nah, private string ID ini untuk NIDN pegawai dosennya, string name nama lengkap dosen, inisial dosen, string email alamat email dosen. Terus private string study program ini eh dosen yang mengampu pada prodi apa. Terus ada konstruktor, public lecturer, string ID, string name, string inisial, string email, string study program. Ini adalah konstruktornya. This.id sama dengan ID, this.initial sama dengan inisial, this.email sama dengan email, dan seterusnya sampai this.name sama dengan name. Ini untuk membedakan antara variabel milik kelas ataupun atributnya dengan variabel yang dikirim melalui parameter. Di mana ini untuk memasukkan nilai dari parameter ke dalam atribut private-nya. Terus selanjutnya kita getter dan setter. Itu adalah metode aksesnya. Di mana kalau setter ini kan untuk mengubah data, di mana di sini kalau dia mengubah data itu dia public set ID, set name, set inisial, set email, set study program. Di mana ini digunakan jika ada perubahan data. Misalnya jika dosen pindah program studi, kita bisa menggunakan set study program, terus kita masukkan program studi baru apa yang diampu si dosen itu nanti. Terus kalau metode getter untuk mengambil data itu ada public string get name, public string get inisial, public string get email, public string get ID. Nah, ini metodenya ini digunakan oleh kelas lain seperti course dan course opening. Maka jika perlu membaca nama dan dosen inisial yang bersangkutan. Terus ada metode toString override, di mana ini penanda bahwa metode ini bisa ditimpa dengan metode bawaan Java. Public string toString ini return ID, pipeline name, dan seterusnya ini untuk mengatur format ketika objek lecturer ini dicetak ke interface-nya, ke layarnya, maka data ini akan dirangkai berurutan sesuai dengan format itu dan dipisahkan oleh pipeline. Nah, selanjutnya kita masuk ke model yang terakhir, yaitu model student.java. Di mana model student.java ini, seperti biasa, ini package akademik dan model ini untuk mendeklarasikan bahwa kelas student itu diletakkan dalam packet atau folder akademik.model. Nah, selanjutnya, public class student ini untuk mendeklarasikan kelas bernama student dengan akses publik, bisa diakses dan digunakan oleh kelas lain. Ada private string ID untuk NIM, terus kalau private string name untuk nama lengkap mahasiswa, private string year untuk tahun angkatan masuk, private string study program untuk program studi mahasiswa. Ini 4 informasi yang mendeskripsikan bahwa seorang mahasiswa di sistem ini. Terus ini ada public student, string ID, string name, string year, string study program. Ini konstruktornya yang akan otomatis berjalan ketika kita membuat objek baru mahasiswa, di mana nanti akan menggunakan perintah new student. Terus this.id, this.name, sampai seterusnya ini untuk kata kunci this untuk merujuk pada objek mahasiswa yang dibuat. Yang dimana ini untuk mengambil nilai dari parameter dalam tanda kurung lalu menyimpan ke dalam variabel private milik si objek tersebut. Nah, terus untuk penggunaan getter dan setter di sini yang menggunakan set itu set ID, set name, set year, set study program. Nah, di mana ini digunakan jika ada data yang perlu diubah. Misalnya jika ada kesalahan input nama atau mahasiswa yang pindah prodi. Kita bisa menggunakan fungsi set untuk menimpa data lama dengan data yang baru. Terus untuk metode getter itu untuk membaca data. Yang untuk membaca data itu adalah get name, get study program, get ID. Get year juga. Di mana ini digunakan oleh kelas lain yang membutuhkan informasi mahasiswa. Contohnya kelas enrollment mungkin perlu memanggil student.getID untuk mencatat siapa aja yang mendaftar di mata kuliah ini. Terus override ini sama seperti sebelumnya untuk menimpa metode bawaan dari si objek utama. Terus ini formatnya ID dipisahkan dengan pipeline name,
pipeline year, pipeline study program. Nah, itu format keluaran atau outputnya nanti ketika objektif student ini ingin dicetak atau di blueprint sebagai teks ke layar. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, driver kita. Nah, jadi pada driver ini kan tadi kita sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya kita memiliki 5 model. Nah, kita memiliki satu driver. Di sini kita menggunakan package academic.driver sama seperti dulu sebelumnya untuk menyimpan di folder academic.driver. Terus di sini ada import.java util .release sampai import academic.model. Nah, di mana di sini di awal kode kita melakukan import struktur data Java seperti ArrayList dan map untuk menyimpan data serta memanggil model-model akademik yang sudah dibuat. Nah, kita juga mendeklarasikan scanner secara statis untuk membacakan inputan dari user di terminal. Terus ada public static void main string array RGS, terus list course sama dengan new array list student sama dengan new array sampai seterusnya di line 31 yaitu map string lecturer emails sama dengan new hash map. Nah, di mana di sini kita akan masuk ke metode lain. Di mana baris-baris ini akan berfungsi sebagai database sementara. Kita akan menggunakan ArrayList untuk menampung data entitas seperti matkul, mahasiswa, dan juga dosen. Kita juga menyiapkan input list untuk menampung seluruh teks ketikan dari user sebelum diproses. Nah, lalu di sini kita akan membaca inputan dari mahasiswa di line 35 sampai line 41. Do string input sama dengan scanner dot next line if input dot equals triple dash break input list dot add input while true. Di mana programnya kemudian masuk ke dalam perulangan do while. Nah, di sini program akan terus membaca baris inputan dari si user satu per satu dan memasukkannya ke dalam input list. Perulangan ini hanya akan berhenti atau break jika pengguna mengetik 3 tanda strip atau triple dash. Nah, kita masuk ke bagian eksekusi programnya for di line 42 for string input titik 2 input list string array comment sama dengan input dot list pagar switch comment di mana setelah input selesai dibaca kita akan memprosesnya menggunakan perulangan for each. Baris split tanda pagar ini sangat penting karena ia memecahkan setiap teks berdasarkan karakter pagar. Lalu menggunakan switch case, program ini akan menentukan aksi berdasarkan elemen pertama ataupun nama perintahnya. Terus di line 47 ini, case lecturer tanda hubung add if comment dot length sama dengan 6, lecturer sama dengan new lecturer comment array 1 comment array 2 comment 3 comment 4 comment 5. If tanda seru is duplicate lecturers dot add lecturers emails dot put comment 1 comment 5. Nah, di sini dia sampai line 56 dari line 47 sampai 56 di mana di sini contoh pada lecturer add nanti di mana ini akan mengecek apakah jumlah datanya pas 6 bagian. Nah, jika iya maka program akan membuat objek si lecturer baru. Sebelum dimasukkan ke list ada pengecekan duplikasi. Nah, di baris ini juga berlaku sama untuk perintah course add dan student add. Sama seperti di line 58 sampai 65 ini kan course add sama seperti lecturer add tadi ya untuk mengecek apakah jumlah datanya pas 6. Jika iya maka akan membuat objek baru. Sebelum dimasukkan ke list ada pengecekan aplikasi. Sama juga dengan line 58 sampai 74 yang dimana itu course add dan student add. Selanjutnya kita masuk ke blok penilaian dan juga detail mahasiswa. Di mana itu case enrollment grade if comment length sama dengan 6, string code sama dengan comment 1 dan seterusnya sampai di line 101. Nah, di mana ini untuk mengisi nilai program menggunakan fungsi bantuan find enrollment untuk pencarian data
pendaftaran yang spesifik. Jika datanya tidak nol atau tidak ditemukan, maka metode set grade ini dipanggil untuk memasukkan nilainya. Terus yang case student details ini dari student details dari line 103 sampai line 111 ini kan case student details sama dengan for student double GPA integer total credit if student.get ID sampai system.out.println dan seterusnya break, maka baris ini akan menangani detail mahasiswa. Ini akan memanggil metode penghitungan IPK dengan calculate GPA dan penghitung SKS atau calculate total credit. Lalu akan mengecek hasilnya secara real time ke layar. Nah, selanjutnya kita masuk ke riwayat ini yang remedial. Remedial ini course history. Di mana di course history ini yang line 134 sampai line 140 ini baris yang akan membahas course history di mana kita akan menggunakan Java Stream untuk menyaring dan mengurutkan jadwal pembukaan kelas. Nah, dari pengurutannya atau sorting dan memastikan bahwa semester ganjil itu out dicetak lebih dahulu sebelum semester genap lalu diurutkan berdasarkan tahun ajaran. Lalu ada mana ini? Yang enrollment remedial di line 180 sampai di line 196 ini untuk fitur remedial di mana baris ini akan mengecek nilai total. Jika ini adalah remedial pertama atau totalnya nol, maka nilainya akan dipindahkan atau diswap menjadi nilai yang sebelumnya. Jika ini remedial kedua dan seterusnya, kita akan memperbarui format teks ke remedial grade-nya. Nah, jadi untuk mencetak seluruh data atau outputnya itu, kita dapat mulai dari line 205 sampai line sebentar sampai line 224 di mana di sini setelah semua perintah di switch case setelah dieksekusi, maka baris-baris for loop di bawah ini bertugas untuk mencetak seluruh isi database kita ke terminal secara berurutan, mulai dari dosen, mata kuliah, mahasiswa, hingga riwayat SKS. Khususnya KRS ada pengecekan if-else untuk menentukan apakah riwayat remedialnya perlu dicetak atau tidak. Nah, selanjutnya langsung saja kita kita di sini nanti kan kalau dia nilainya A start dari 4, kalau AB dari 3,5, kalau B3, kalau BC 2,5, kalau C 2,0, kalau D1, kalau E 0. Kalau default itu 0, kalau dia masih baru mendaftar. Kita akan mencoba menggerakkan apakah sesuai dengan drive-nya atau tidak. Nah, hasilnya sesuai dengan output yang ada di readme. Untuk GitHub-nya, lalu untuk GitHub-nya itu sudah berjalan auto gradingnya. Nah, ini untuk T07 auto gradingnya ini berjalan semua. Hasilnya 5/5. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.